Bocil ini kesel diajak temennya kalau penampilannya terlalu kuno. Padahal udah dijelasin kan kalau dia tuh nunjukin budaya tradisional. Tapi temennya tetap nyuruh dia untuk turun dari panggung. Sampai waktu dia dan neneknya latihan, bocil ini gak mau guys. Karena dia anggap tarian opera Cina tuh udah ketinggalan zaman. Gak ada lagi yang mau nonton. Ketika tumbuh dewasa, akhirnya dia meniti karir menjadi seorang penyanyi, mengikuti jejak si nenek yang dulunya juga menjadi bintang terkenal pada masanya. Sayangnya karir nenek sempat terputus karena zaman. Dia titipin baju opera Cina ke cucunya berharap dia tuh nggak lupain budaya mereka. Waktu itu si nenek lagi dandan, bahkan berpakaian lengkap dengan aksesoris pemain opera Cina. Katanya dia mau tampil di atas panggung bernyanyi di depan semua orang yang dia undang. Pas diintip, rupanya gak ada satupun orang yang nonton guys. Lalu dia muncul lengkap dengan dandanan opera Cina, nemenin neneknya menari dan bernyanyi bersama. By the way, siapa nih yang sayang neneknya juga? Langsung komen dan subscribe. Selama 4 tahun, pria ini bekerja sambil membawa seorang wanita tua di punggungnya. Jadi wanita tua ini adalah ibunya guys. Setiap hari pria ini bawa ibunya ke tempat kerja karena ibunya sangat takut sendirian di rumah. Walaupun pria ini sangat sibuk, dia tetap merawat ibunya. Sedangkan ibunya hanya bisa duduk sambil melihat anaknya kerja. Sesekali dia lap keringat anaknya. Setelah selesai bekerja, dia akan menggendong ibunya sampai rumah. Sedikit cerita ya guys, setelah kehilangan ayah, si ibu mencari nafkah sendirian guys. Tapi tiba-tiba dia harus kehilangan anak perempuannya yang waktu itu usianya 7 tahun. Seiring bertambahnya usia, keadaan ibunya nggak stabil, sehingga dia nggak pernah ninggalin ibunya sendirian di rumah. Ya, semenjak 4 tahun merawat ibunya, dia sampai harus kehilangan semua impiannya. Meskipun begitu, hanya pria ini satu-satunya harapan ibunya. Dan ibunya nggak bisa hidup tanpa anaknya. Sayangi ibu kalian ya guys, karena surga ada di telapak kaki ibu. Oh ya, yang sayang ibunya, coba buktiin dengan subscribe dan komen, aku sayang ibu. Ada seorang ibu-ibu pakai jaket tebal, mohon-mohon sembuhin penyakit anehnya. Setiap benda yang dia pegang pasti langsung berubah jadi es. Siang hari orang-orang pada kepanasan, tapi ibu ini malah kedinginan. Udah dibawa ke dokter, malahan ibu ini sehat-sehat aja. Karena udah nggak bisa ngerasain panas, sup panas mendidih langsung diminum aja tuh sama ibu ini. Pernah kejadian waktu itu rumah tetangganya kebakaran. Ibu ini langsung nerobos masuk nyelamatin tetangganya. Pas keluar, ibu ini baik-baik aja, gak ada luka bakar sedikit pun. Kondisi ibu ini makin parah guys. Dia udah menggigil kedinginan. Pas mau diobatin, gak mempan. Karena ternyata ibu ini cuma arwah. Ibu ini gak nyadar kalau dia tuh udah meninggal. Jadi semua yang terjadi cuma kenangan saat-saat terakhir yang dia lakukan. Setelah dikasih tahu, akhirnya ibu ini pergi ke surga dengan tenang. By the way, yang pengen ibunya masuk surga juga, langsung aja subscribe dan komen. Tiap hari kakek ini keluar bawa tongkat sihir. Bahkan kakek ini suka deketin bocil. Sampai orang lain mengira dia tuh orang jahat. Lalu tiba-tiba kakek ini dituduh menculik seorang bocil. Orang di sekitar sana gak ada yang mau bantuin dan malah ikutan nuduh. Gak lama bocil itu muncul. Ternyata dia habis main dong sama temennya. Walaupun kakek kebukti gak bersalah, tapi tetap aja kakek ini dituduh karena sering ngikutin bocil. Beruntungnya nih ada seorang cowok nolongin si kakek dengan berbohong kalau kakek itu kerabatnya yang lagi sakit. Jadi sebelumnya cowok ini gak sengaja nemu foto cucu si kakek dan ada surat diagnosa kakek terkena penyakit Alzheimer. Dia suka deketin bocil karena sebenarnya dia tuh kangen sama cucunya. Bahkan ternyata kakek ini tinggal sendirian guys. Keluarganya gak ada yang nemenin. Cowok ini jadi sedih tuh kan karena keadaan kakek itu mirip dengan ayahnya yang udah pergi ke surga. By the way, siapa nih yang pengen kalian masuk surga? Langsung aja klik subscribe dan komen aku sayang kakek. Dari lahir cewek ini pun aku sayang ayah. Cowok ini menemukan sebuah kotak tua berisi kumpulan foto keluarga. Nah, di situ ada satu bingkai foto wanita muka rata guys. Bahkan wanita itu berfoto letaknya sama persis di depan sebuah kamar di rumah itu. Tiba-tiba foto itu bergerak lalu menghilang. Dan pas bingkainya tuh diambil, kelihatan jadi tembus pandang dan tampilannya jadi hitam putih. Karena penasaran, cowok ini arahin bingkai itu ke sekeliling ruangan. Dan tiba-tiba dari depan pintu kamar, ada sesosok wanita muka rata lagi berdiri. Anehnya hanya bisa dilihat dari bingkai itu. Hingga akhirnya dia masuk ke dalam sebuah kamar dan terkunci. Terus cowok ini coba arahin bingkainya ke arah pintu. Untungnya sosok itu nggak ikutan masuk guys. Tapi tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Sosok itu masuk dan langsung mendorong bingkai itu ke arah wajah cowok ini hingga akhirnya dirinya masuk ke dalam bingkai. Akhir cerita cowok itu terjebak menjadi foto dengan wajah rata dan menanti korban selanjutnya.
Saudara kembar Siam ini diterima di sekolah yang berbeda. Nah, mereka mutusin untuk operasi pemisahan kepala. Awalnya operasi berjalan dengan lancar dan kepala mereka pun berhasil dipisahkan. Namun kenyataannya, si adik gak sadarkan diri karena aliran darah di otaknya terhenti. Maka dari itu, para dokter mutusin operasi penyambungan arteri pembuluh darah dari kaki kakak ke kaki adiknya. Oh ya, yang sayang kakaknya langsung aja tulis di komen aku sayang kakak. Akhirnya penyambungan itu berhasil guys. Si adik sadar dari komanya. Walaupun berhasil, tapi mereka harus segera dipisahkan lagi karena bisa membahayakan nyawa mereka. Tapi ternyata sebelum operasi dilakukan, keadaan si kakak makin lemah. Para dokter berusaha bangunin si kakak, tapi takdir berkata lain. Si kakak akhirnya pergi ke surga, ninggalin adik kesayangannya. Oh ya, by the way, siapa nih yang kelak pengen masuk surga? Yang mau pilih masuk surga, langsung aja klik like dan subscribe ya. Ada seorang ibu-ibu cacat mental sengaja nyenggol wanita ini, terus dia ngambil uangnya guys. Wanita ini nyadar tasnya udah dibikin jatuh kan. Nah, dia langsung dorong ibu itu sampai tersungkur dong. Lantas bocil ini langsung minta maaf dan mereka langsung pergi. Wanita ini pun akhirnya nyadar kalau uangnya itu udah dicuri. Dia langsung kejar mereka kan. Tapi mereka berhasil bersembunyi, bahkan wanita ini gak nyadar udah melewati mereka. Singkat cerita, uang curian tadi itu langsung dikasih ke kakek buta penjual buah ini guys. Tiba-tiba wanita ini datang merebut uang itu, sontak bocil ini merampas balik. Kemudian mereka cerita kalau wanita ini cuma pura-pura beli buah agar dia bisa mencuri semua uang milik kakek buta. Karena udah ketahuan wanita ini sempat mau kabur tuh, tapi akhirnya dia dijegal si bocil sampai terjatuh. Dan akhirnya wanita ini dihukum seharian jadi meja buah. Nah, by the way, siapa nih yang suka berbuat baik dan pengen masuk surga? Langsung klik subscribe kalau udah absen di komen ya. Bocil ini diperintah ayahnya untuk berhenti bermain game dan nyuruh dia ngerjain PR-nya. Dia malah ngejawab bakal kerjanya tuh agak maleman, bahkan ibunya gak ngelarang dia bergadang. Nah, di sisi lain ayah ada nitip nih ke ibu beliin susu almond. Yang dibeli malah susu gandum dong. Karena udah kesel ditambah anak yang mulai berisik, akhirnya si ayah berdiri di depan TV merintah si bocil untuk matiin gamenya. Si bocil malah nyuruh ibunya dong ngasih tahu ke si ayah untuk minggir. Si ibu langsung bilang tuh ke ayah biarin aja dia main. Karena kata-kata udah nggak mempan, akhirnya si ayah ngambil paksa gamenya terus dia buang ke tong sampah. Bahkan disirami susu gandum yang baru dibeli tadi. Di situ ayahnya kelihatan emosi guys. Bocil ini langsung nurut tuh ketika si ayah nyuruh kerjain PR-nya saat itu juga. Dan si ibu cuma bisa menganga, nggak nyangka suaminya tuh bisa semarah itu. Nah, kalau PR kalian udah selesai belum? Kalau udah langsung absen di komen. Setiap hari pria ini langsung aja komen aku sayang ayah. Ada seorang bocil laki-laki berambut panjang menolak potong rambutnya. Ternyata bocil ini diam-diam menyimpan rahasia, sengaja manjangin rambutnya karena ada janji dengan seseorang. Tapi nggak semua orang tahu rahasia bocil ini guys. Sampai-sampai mereka tega mengejek bocil ini karena rambutnya yang panjang itu. Tiba waktunya dia pun menggunting rambutnya sendiri. Setelah selesai dia kumpulin jadi satu, bahkan diberi pita merah guys. Ternyata rambutnya itu diberikan ke sahabatnya yang botak akibat mengidap penyakit kanker. Jadi tepat 3 tahun yang lalu bocil ini pernah berjanji untuk memberinya rambut ke sahabatnya yang bersedih itu. Sampai akhirnya janji itu pun ditepati untuk sahabatnya yang paling dia sayangi. By the way, siapa nih orang yang paling kalian sayangi? Tulis di komentar, like, dan subscribe. Parah banget, bocil ini lagi jualan roti. Tiba-tiba rotinya tuh diganti dengan bungkusan pasir oleh cowok ini guys. Pas ada yang beli, bocil ini kebingungan karena rotinya berubah jadi bungkusan pasir. Tapi akhirnya bocil ini nemu orang yang mengambil dan langsung minta uangnya. Tapi cowok ini ngakunya beli sendiri dari toko. Alhasil bocil ini pulang tanpa uang, bahkan ternyata ibunya lagi sakit guys. Jadi dia berjualan roti demi bisa ngobatin ibunya. Akhirnya bocil ini bikin roti lagi dicampur dengan obat pencernaan. Terus dia sengaja muncul di hadapan cowok itu. Dan benar aja cowok itu langsung ngambil, sesaat kemudian perutnya jadi mules.
Bocil ini nawarin obatnya, tapi mesti dibayar dulu. Akhirnya bocil ini berhasil dapetin uangnya dan semuanya itu diberikan ke ibunya. By the way, siapa nih yang sayang banget sama ibunya? Yang sayang langsung komen, aku sayang ibu.